Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Adi Pradana. Perkenalkan, nama saya Dira Geta Putri. Saya teman kerja dari Aldi Pradana di Sekolah Alam Bambu Hitam. Saya akan membahas tentang hal yang menjadi hits di kalangan anak muda muslim saat ini. Sekarang sudah banyak yang sadar mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan, yaitu saya akan membahas tentang pernikahan. Yeay, ada musik-musiknya. Oke, saya akan bahas tentang pernikahan. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekitar 1 bulan yang lalu saya sudah menikah dengan seorang pria bernama Reza Muhammad. Kami menikah di Kota Wisata Cibubur tanggal 6 Agustus 2016. Jadi ada beberapa alasan kenapa saya bikin video ini, kenapa saya berinisiatif untuk membuat video ini. Karena pertama, ada banyak pihak yang menanyakan, kok Dira nikahnya tiba-tiba nikah, kok nikahnya cepat, kok, dan lain-lain sebagainya gitu. Dan yang menjadi alasan utama saya kenapa saya membuat video ini adalah karena saya ingin membagi cerita bahwa, dan saya juga ingin membuktikan bahwa menikah itu tidak mahal, menikah itu tidak merepotkan, bahwa menikah itu tergantung niat dan keinginan kita. Sebenarnya kondisinya nggak tiba-tiba. Alhamdulillah saya itu prosesnya juga panjang. Alhamdulillah saya dilamar pada bulan Maret 2016, kemudian sampai ke proses menikah bulan Agustus maksudnya, jadi di tahun yang sama. Kenapa saya tidak terlihat tiba-tiba? Mungkin karena saya cukup aktif di sosial media, tetapi saya tidak mempublish foto lamaran, foto pada saat pertemuan keluarga, atau persiapan seserahan dan lain sebagainya. Qadarullah, saya mempunyai keyakinan bahwa walaupun saya sudah dilamar, sudah dihitbah, saya dan dia masih belum tentu berjodoh. Jadi keyakinan itu yang masih saya pegang. Pokoknya sampai kita akad itu baru kita itu ya insya Allah berjodoh gitu. Makanya itu sebabnya saya juga merahasiakan proses pernikahan saya kecuali pada orang-orang terdekat. Jadi mungkin melalui video ini juga saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, kepada teman-teman dekat yang tidak saya undang. Mohon maaf lahir batin, karena kembali lagi ini kepada kemampuan saya dan suami gitu dalam acara. Jadi acara tersebut formatnya sederhana, hanya keluarga besar dan teman-teman dekat. Bukan berarti saya tidak menghargai, mohon maaf lahir batin gitu. Bukan saya tidak menghargai, tetapi memang ini sebatas kemampuan kami gitu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga meminta doanya mudah-mudahan pernikahan saya dan suami menjadi pernikahan yang pertama dan terakhir, dan menjadi jalan menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kesan pertama menikah itu tenang. Ketenangan menikah itu nggak ada duanya. Awalnya saya nggak percaya, saya tanya sama teman-teman yang masih muda juga gitu, yang nggak muda-muda banget lah, usia 20 sampai 23 gitu, menanyakan pengalaman mereka aja. Gimana sih rasanya menikah? Apa sih yang dirasain? Mereka semua jawab tenang gitu. Saya merasa waktu itu tabu nih, paling omongan doang gitu. Percaya omongan saya, pegang omongan saya gitu. Pegang omongan saya bahwa menikah itu benar, menikah itu tenang. Pada saat itu, pada saat saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua, meminta izin untuk menikah, kemudian akad nikah, dan suami saya yang baru beberapa menit menjadi suami saat itu memegang kepala saya, karena sesuai sunnah kan dipegang kepalanya untuk membacakan doa. Itu pertama itu seperti
ibaratnya ketika kamu lagi kepanasan, terus ada air minum di ujung sana, terus kamu minum deh. Nah, tenangnya tuh rasanya kayak gitu. Jangan baper ya. Rasanya kayak gitu, itu bener-bener rasakannya kayak gitu. Mungkin itu rahmat dan berkahnya dari menikah yang pertama kali saya rasakan. Jadi yaitu perasaan yang sangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin saya sempat merasakannya. Semoga teman-teman yang menonton, yang belum menikah, yang belum bertemu dengan jodohnya, semoga disegerakan dipertemukan dengan jodohnya yang terbaik, yang bisa memimpin menjadi imam dunia dan akhirat. Amin. Sebenarnya waktu itu posisinya saya memang dekat dengan suami saya ini. Kemudian saya membaca suatu artikel bahwa ada satu pasangan orang menikah, dia hanya nikah di KUA saja dan tentu saja itu free, gratis. Saya mikir, Allahu alam ya, namanya hidayah datang. Terus saya merasa ada orang terus saya merasa dia aja bisa menikah dengan secara sederhana, dan saya benar-benar disadarkan, dibukakan banget lah pikiran saya. Oh, ternyata nikah itu mudah. Akhirnya saya menanyakan dengan jelas, gimana kita mau lanjut menikah atau enggak. Kalau enggak, misal mendingan kita saling menjaga jarak dulu, karena saya khawatir saya menghalangi jodoh dia, begitupun saya terhalang jodohnya oleh dia gitu. Jadi sebenarnya nikah itu relatif, tergantung kepada keinginan teman-teman semua gitu. Jadi relatif ya. Kalau mau bermegah-megah yang mahal, kalau sederhana ya enggak, ya sesuai aja lah gitu, standar. Grogi enggak pas mau nikah? Grogi banget, dan itu luar biasa under pressure-nya. Kalau orang bilang kalau orang mau nikah itu ada cobaannya, mungkin salah satunya ini. Kalau ke saya itu jadi grogi ke saya itu jatuhnya lebih ke under pressure. Jadi saya ngerasa, aduh tertekan nih, gimana kalau cateringnya nggak cukup, gimana kalau ininya nggak cukup, bla 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 bla, kalau bajunya jelek, fotografernya gimana, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya grogi itu menurut saya pribadi adalah tekanan karena kita mau menghadapi kehidupan yang baru, itu pasti. Jadinya ngerembet lah kemana-mana ke proses sebelum menikah. Itu yang bikin perempuan senewan, laki-laki senewan, jadi sering berantem. Sebenarnya lebih ke arah situ. Jadi kalau dibilang grogi, terus apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu pertama ya berdoa. Kedua, alhamdulillah keluarga saya sih ngerti kemarin. Kalau saya itu under pressure nih, bayangin aja gimana sih kita biasa hidup sendiri, terus tiba-tiba nanti kita harus ngurusin suami, ngurusin bajunya, makannya, dan lain-lain sebagainya. Kita pasti nggak biasa, karena kita biasa egosentris sama kita sendiri. Tetapi pada saat kita menikah, ada orang lain yang harus kita pikirkan selain kita sendiri gitu. Itu pasti grogi, itu pasti bingung, takut nggak bisa, takut ini, takut itu, dan lain-lain sebagainya. Saya juga melalui video ini mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mendoakan, mensupport, terutama doanya ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin kalau di sini saya mau menyampaikan ya, saya juga pasangan muda. Saya umur 23 tahun, berprofesi sebagai guru. Dia juga bekerja dan masih kuliah. Kami berdua masih belum punya rumah, masih belum punya mobil atau kendaraan dan sejenisnya. Menikah itu sebenarnya yang dibutuhkan bukan masalah materi, ini serius ya. Materi perlu, tapi bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu mental kuat dan iman yang luar biasa. Jadi sebelum menikah, bukan yang harus dipikirin bukan masalah pekerjaan atau uang, tetapi yang harus dipikirkan adalah apakah kami berdua ini mempunyai niat yang lurus dan baik dalam menikah, dan apakah punya keberanian yang cukup gitu untuk menikah. Jadi kalau misalnya sudah ada niatan, lingkungan sudah mendukung, kondisi sudah terlihat kondusif, untuk apa ditunda-tunda lagi, dan untuk apa ditunggu-tunggu lagi gitu. Karena memang luar biasa
yang namanya menikah itu kembali lagi ke ketenangan itu, jadi boleh dicoba sendiri deh. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kurang-kurangnya, atas salah-salah katanya dan mata lirik sana lirik sini. Terima kasih untuk meluangkan waktunya menonton video ini. Semoga menjadi video yang bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk yang punya channel YouTube ini. Terima kasih banyak, semoga segera diberikan jodoh yang salehah juga.